Ustaz, bagaimana hukumnya masjid yang tidak mau membayar listrik? Karena kan listrik mahal ya. Katanya mahal ya. Naik kan. TDL kan naik. Kemudian berat, tidak bayar. Kira-kira ya apa ya? Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah sekarang ini, apapun komentar orang, ini adalah pemerintah kita. Selagi mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, atau selagi mereka tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah SWT dan Rasulnya, maka kita harus taati. Membayar listrik menjadi kewajiban kesepakatan bersama. Ya sudah, kalau menyimpang ya dosa. Jadi masjid jangan dibiayai, jangan dimakmurkan dengan cara yang menyimpang. Bayar listrik toh kalau masjid itu ada tarif sosial kan. Masjid kecil atau besar, biasanya masjid kecil disebut mushola, itu ada tarif sosial. Bayarlah sepenuhnya. Tidak bayar ya salah, melanggar hukum. Melanggar itu masuk itu ganjaran. Namanya melanggar itu ya dosa. Ini pemerintah begini-begini. Oke, kalau misalnya pemerintah dianggap tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal listrik, ya sudah, boleh tidak taati. Kemarin kan ada tokoh-tokoh kita mengancam untuk mengkampanyekan tidak membayar pajak kalau pengeluaran pajak tetap amburadul, kan gitu kan. Tapi kemudian pemerintah berjanji untuk memperbaiki pembayar pajak dan memperkecil korupsi. Memang korupsi pajak waktu itu kan luar biasa, triliunan. Rugi awak itu membayar pajak ngoyo-ngoyo, sing cilik-cilik dipelecit, dikejar-kejar, kemudian dikorupsi. Maka para ulama sudah hampir menyepakati, jika pemerintah terus begini, maka tidak bayar pajak. Tapi karena tidak, ya tentu tetap wajib membayar. Walaupun memang ini diperdebatkan dalam ekonomi Islam atau fikih ekonomi, fikih ekonomi syariah, memang diperdebatkan. Tapi baiklah, ini sudah menjadi kesepakatan bangsa. Maka soal pajak, soal listrik, soal PDAM atau air, ya sudah, kalau ada ketentuannya yang bayar. Kalau tidak bayar dosa. Janganlah hidup ini disinari membaca Quran listriknya nyolong, tadarus listriknya nyolong, tarweh listriknya nyolong. Subhanallah. Menurut saya itu mengotori. Soal hitung-hitungannya wallahu alam nanti, tapi takmir mesti bertanggung jawab itu. Toh yang bayar kan bukan takmirnya kan, yang bayar kan jamaahnya. Jamaah kan ya urunan kan, biasanya ada kaleng untuk biaya listrik. Di sini juga dibayar listriknya sekarang mungkin 1 bulan 50 juta. Masjid ini 1 bulan sekitar 50 juta listriknya tok. Tapi ya dibayar. Saya sangat tidak setuju kalau. Dan itu pun sudah tarif sosial. Kalau tidak tentu hampir 100 juta atau bahkan bisa 100 juta. Sekali lagi, mari kita menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT, warga negara yang taat kepada pemerintah, selagi pemerintah tidak menyimpang dari hukum Allah SWT dan Rasulnya. Loh, pemerintah ini kan bukan hukum Islam, itu panjang, uraiannya panjang. Kalau itu diuraikan panjang, tapi intinya selagi pemerintah masih bisa melaksanakan kepemerintahan dengan baik, maka kita harus taat. Memang agak susah sih kalau kemudian membicarakan aroma politik sekarang ini, ada kesan kemudian Islam ulama lalu istilahnya dikriminalisasi atau apa, itu memang susah. Tapi baiklah, kita berbaik sangka dulu sebelum para ulama sepakat bahwa pemerintah menyimpang, pemerintah melanggar, pemerintah zalim, maka kita tidak usah menghukumi sendiri. Yang berhak menyatakan itu adalah para ulama.
Soal politisi ya memang bisa bermacam-macam, tapi kalau politisi kan ada gondrongnya, ada maksudnya. Kalau ulama itu jujur, tapi ulama yang benar ya. Memang sekarang juga susah juga, ada ulama yang nggak benar juga. Ya mohon maaf, saya toh tidak nyebut nama, tapi memang ada ulama yang nggak benar. Ulama sok namanya, ulama yang jahat, ulama yang ngikuti masyarakat, atau ulama yang hanya cari dunia saja. Nek sing nesu berarti dia ngono. Nek sing gak nesu ya berarti yang ora, gitu aja. Tapi yang jelas sekali lagi, kalau untuk menentukan kita ini wajib taat atau tidak pada pemerintah, atau pemerintah ini zalim atau tidak, itu adalah para ulama. Dan saya terus berkonsultasi, berkomunikasi dengan para ulama untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai. Kemarin saya baru dari jam ini datang, belum pulang saya dari airport langsung ke sini. Saya ingin bangsa ini bersatu, utuh, dan jangan mau diprovokasi oleh luar negeri. Dan aneh sekali, saya sebenarnya sangat dalam hati sangat jengkel pada warga negara ini yang memprotes Indonesia justru dari luar negeri. Loh, iki piye itu? Karepe piye karepe? Jadi karena tidak rela dengan suatu keputusan, maka lalu kampanye ke luar negeri untuk supaya luar negeri, ada sekian banyak negara lalu disuruh memprotes Indonesia. Dulu kita harus terima apapun keputusan hakim, gitu kan? Apapun keputusan hakim diterima, kita harus lapang dada. Begitu keputusannya berbeda dengan KRPDE, langsung ada gerakan macam-macam. Dan ini sing mecah belah umat itu sopo? Yang demo dengan membuat kotoran itu siapa? Yang demo dengan membuat kerusakan itu siapa? Yang demo kemudian melecehkan agama, ketika azan ada suara azan langsung gitu, siapa itu? Dan masih banyak. Sekali lagi, kami tokoh-tokoh agama yang akan terus kita berkomunikasi. Sekali lagi, kita tidak ingin ada upaya penggulingan pemerintah. Kalau terguling atau itu harus dengan kesalahan mereka sendiri, tapi jangan kita yang menggulingkan. Itu nanti akan terjadi chaos. Juga jangan negara ini jangan pecah jadi 5 katanya. Enggak lah, selagi kita masih ada, insya Allah aman. Besok saya ke Ternate juga akan bagaimana berkomunikasi. Kalau ada intel yang mengikuti saya, tiwas ngikuti, percuma kalian. Saya sadar kok kalau diikuti intel itu, sadar. Jadi saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang kira-kira bisa dijerat tuh, kecuali mau dipaksa jerat. Saya beritahukan bahwa itu berarti kriminalisasi terhadap saya. Saya tidak pernah memprovokasi orang. Saya hanya ingin supaya umat ini tenang, umat ini damai, umat ini rukun, negara ini tetap utuh, NKRI, kemudian pemerintah juga bisa menjalankan programnya. Ada ketidakterimaan, ada ketidakbaikan, ada ketidaksetujuan, kita sampaikan secara baik-baik. Saya juga baru dari sana, dari pusat kekuasaan itu. Saya ingin, sekali lagi ingin umat Islam itu nyaman di negeri sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bangga dengan negeri sendiri, dan tidak mungkin kita mau diacak-acak oleh negara lain. Tidak mungkin, tidak akan terima. Tapi diundang itu memang diundang oleh orang yang tidak terima. Loh, itu sebenarnya yang anti NKRI itu siapa? Ini sekali lagi, penjenengan, komandan penjenengan, imam penjenengan adalah para ulama solehun, ulama yang soleh. Pemimpin partai biarlah bergerak di bidang partainya. Silakan, penjenengan juga tahu kan partai apa yang peduli pada perjuangan Islam, tahu kan? Dan amat dibenarkan secara demokrasi, secara demokratis, bahwa umat Islam harus rukun kompak untuk memilih perjuangan Islam. Yang Kristen memilih perjuangan Kristen, yang Buddha silakan itu. Itu bukan anti NKRI, bukan anti demokrasi. Justru demokrasi itu yang benar adalah yang banyak yang menang, yang banyak yang berkuasa. Nah sekarang kok tidak? Kok malah kita setiap ada apa-apa dianggap intoleran.
iso miso aku miso kok. Saya enggak patah iso aku miso. Gak wedi asline ya, gak iso aku miso. Enggak kebiasaan. Jadi ya apa wong kene nek demo ya damai, enggak ada rumput terinjak juga enggak ada. Semut mati enggak ada. Kotoran sampah juga enggak ada. Caci maki juga enggak ada. Pakai senjata tajam juga tidak. Nah kemarin yang di sana itu sudah jelas polisi itu di razia. Jadi yang dirazia bukan rakyat, orang yang dirazia polisi, enggak. Polisi dirazia, ada videonya. Saya yakin itu bukan hoax. Jadi orang demo bawa senjata, kemudian mobil polisi diberhentikan, kemudian digeledah. Bayangkan, ini kok gak kudu misu ya. Tapi entah kok ya dibiarkan, wallahu alam tuh ya. Kalau seperti ini loh, ini kena terus menerus umat Islam masih tersakiti. Tolong jangan pancing amarah umat Islam. Terus menerus ditunjukkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, perlakuan yang berbeda. Oh jelas itu memancing amarah. Nggak usah menuduh apa-apa. Para ulama juga nggak akan bisa dikibuli, itu nggak akan bisa. Tapi kita terus berharap sabar dan sabar sampai kesabaran itu ada batas maksimalnya.